Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita mau beribadah perayaan Natal sekolah minggu. Kita mau bersuka cita karena Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Mari kita menaikkan pujian kesukaan bagi dunia. Boleh tepuk tangan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau beribadah perayaan Natal sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Segala puji hormat kami naikkan hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau menyanyikan Padang Rumput yang Sunyi. Kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Kita dengarkan yuk.
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau bernyanyi bertumbuh dan berbuah. Oke, gerakan ya. Lalu ku baca, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Natal, kita mau belajar akan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh merayakan Natal kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera itu ditinggalkan dan diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa sekali ya kasih Tuhan pada kita. Ada Jojo.
Jo. Damai. Mana ada damai, Oma? Oh ya? Menurut Jojo sih, di mana-mana tidak ada damai itu, Oma. Oh ya, tidak ada damai. Tapi di rumah pasti ada damai dong, Jo. Ma, di rumah. Di rumah Jojo tidak Ya. ada damai tuh. Oh ya? Tuh, Dedek yang sering bikin masalah. Oh. Mandi pakai anduk Jojo. Oh ya? Headset Jojo dipinjam. Oh. Baliknya rusak, sebel. Belum lagi papa, mama sering ribut. Mana ada damai di rumah, Oma. Oh gitu ya, Jo. Tapi kalau di sekolah pasti ada damai dong, karena kan banyak teman-teman, Jo. Banyak teman, banyak masalah, Oma. Oh ya? Apa masalahnya, Jo? Teman-teman yang suka iseng itu loh, Ma. Oh ya? Ngalahin orang, nyebelin deh. Oh ya? Jadi menurut Jojo di sekolah pun juga nggak ada damai ya? Oh, kalau gitu berarti kalau di gereja gimana, Jo? Di gereja pasti juga ada damai dong. Sama aja, Oma. Oh ya? Kadang hati Jojo tambah kesel kalau di gereja. Oh ya? Kenapa begitu, Jo? Habis guru sekolah minggu Jojo selalu pilih kasih. Oh ya? Anak pendeta melulu yang disuruh MC, main musik. Padahal Jojo juga bisa main piano. Jadi kesel deh, Oma. Mungkin guru sekolah minggunya Jojo nggak tahu kalau Jojo bisa main piano, Jo. Enggak, Oma. Jojo sudah pernah omong ke guru sekolah minggu. Oh ya? Tapi sampai sekarang nggak diberi kesempatan main tuh, Oma. Oh gitu ya. Jadi di gereja pun nggak ada damai ya, Jo? Ya, malah jadi kesel. Waduh, di rumah, di sekolah, di gereja nggak ada damai. Apalagi di seluruh Indonesia ya, Jo? Betul, Oma, betul. Kemarin Gunung Semeru meletus, banyak korban. Oh ya? Virus corona belum hilang-hilang. Iya, Malah betul. ada varian baru ya, Oma ya. Ya betul tuh. Betul. Masyarakatnya juga tidak tertib pakai masker, suka berkerumun. Jadi kesel Jojo lihatnya, Oma. Oh ya betul ya, Jo. Kalau gitu memang di mana-mana tidak ada damai. Tapi coba yuk kita mau denger apa kata firman Tuhan. Baik, Oma. Yes. Nah, anak-anak, benarkah pendapat Jojo bahwa di mana-mana tidak ada damai? Benar nggak ya? Kayaknya sih ada benarnya juga ya. Di mana-mana ada masalah. Mengapa? Karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Nah, dosa itu karena ketidaktaatannya Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah. Akibatnya seluruh keturunan manusia mereka berdosa. Nah, anak-anak, telah dikuasai dosa seluruh keturunannya sampai sekarang dan sampai akan datang, semua manusia berbuat dosa. Manusia yang berbuat dosa menjadi musuhnya Allah dan berakibat pada kebinasaan yang kekal. Coba anak-anak kita lihat ya, seorang baby yang baru lahir, kita lihat dia pun membawa dosa keturunan. Seperti di gambar ini ya. Nah, dia tarik rambut cicinya. Dia tertawa-tawa, cicinya nangis kesakitan. Bukankah dia sudah berbuat dosa? Ada dosa keturunan. Masih kecil sudah bisa lewe-lewe gitu ya, mengejek. Nah, apakah mamahnya ngajarin dia cara mengejek? Tentunya tidak, tapi dia bisa. Nah, itulah dosa keturunan. Nah, anak-anak, dosa yang semakin hari semakin bertambah, bahkan semakin mengikat kita. Dan dosa itu menarik kita seperti seorang yang terperosok masuk di pasir yang bergerak sehingga terus tarik ke bawah dan binasa.
itulah dosa akan menarik kita terus. Semakin hari semakin banyak dosa yang kita lakukan. Dan akhirnya kita game over. Bukan sampai pada game over. Tetapi masih ada di bawah ancaman hukuman kekal atau maut itu. Maka di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Nah, anak-anak, biasanya dalam hidup sehari-hari siapa yang salah pasti dia dulu yang harus meminta maaf, bukan untuk berdamai. Tapi kali ini anak-anak, Allah terlebih dahulu yang ngajak damai dengan kita. Padahal kita yang berbuat dosa, kita yang menjadi musuh dia. Tapi dia yang mau terlebih dahulu berdamai. Padahal Allah tidak berdosa. Yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekali lagi yuk. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Nah anak-anak, Allah mendamaikan dirinya dengan tidak mengingat dosa kita. Artinya manusia diampuni. Allah mendamaikan dirinya menjadi manusia, yaitu Yesus sebagai perantara antara Allah dan manusia. Nah, Yesus sebagai perantara Allah dengan manusia datang dalam dunia bukan langsung langsung Tuhan Yesus datang dengan manusia yang dewasa. Oh tidak, dia dikandung oleh Maria dan dilahirkan. Terus bertumbuh mengikuti proses manusia seutuhnya. Nah anak-anak, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus seperti di gambar ini, dia berdamai dengan Allah. Karena Kristuslah yang menghubungkan manusia dengan Allah. Maka Kristus disebut Raja Damai. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, sudah berdamai dengan Allah, kita boleh hidup bersama dengan Allah. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak percaya? Yang tidak mau berdamai dengan Allah, tidak mau percaya, tetap menjadi musuh Allah dan menerima hukuman kekal. Maukah kita percaya pada Tuhan Yesus? Hari ini Allah menawarkan pendamaian itu untuk kita. Dia mengulurkan tangan untuk supaya kita berdamai. Percayalah Kristus sebagai perantara kita. Nah anak-anak, apakah setelah berdamai langsung semua keadaan langsung berubah? Lalu tidak ada masalah? Seperti Jojo tadi yang didiknya nakal, temannya suka iseng, tidak ada bencana alam. Tidak, ya. Keadaan tidak berubah. Tapi yang berubah adalah hati kita. Hati kita memiliki hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita sudah didamaikan. Situasi tidak berubah, masih tidak ada damai. Tapi hatiku damai. Aku bisa bersyukur, bisa hidup taat kepadanya. Dengan hati yang didamaikan oleh Kristus inilah kita mampu menghadapi segala kesulitan, segala masalah apapun. Karena Dia adalah Raja Damai yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Nah anak-anak, Raja Damai itulah Yesus. Tapi kok lahirnya di kandang? Dia lahir di tengah keluarga yang kurang mampu. Tahu tak dia kurang mampu dari mana? Tuh, naiknya keledai. Kalau orang kaya naiknya onta, ya. Nah, kalau raja damai harusnya kan
lahir di istana dong, atau di hotel berbintang 5 misalnya, sehingga dia bisa tidur dengan nyaman. Tidak seperti di kandang ini ya, bau, palungannya kotor. Kenapa ya? Yesus rela lahir di kandang yang hina, yang kotor ini, supaya semua orang bisa datang kepadanya. Nah, anak-anak coba kita bayangkan ya, kalau Yesus lahir di istana, pasti rakyat biasa tidak akan mudah masuk. Yang bisa masuk hanya pejabat, bangsawan, baru bisa. Tapi orang rakyat biasa seperti kita nih, tidak akan mungkin bisa masuk. Apalagi gembala-gembala yang dianggap kasar, masyarakat rendah. Wah, nggak mungkin ya. Nah, jadi Yesus lahir di kandang bukan minta dikasihani, tetapi menyatakan bahwa Yesus mau menerima siapapun boleh datang padanya. Baik miskin, kaya, punya jabatan, tidak punya jabatan, bangsawan, pejabat pun boleh datang. Bahkan bangsa lain pun dari negara lain seperti orang Majus boleh datang. Orang Majus kira-kira tinggal di daerah Babil. Perjalanan begitu jauh dia tempuh untuk mencari Yesus. Yesus mau menerimanya. Dan inilah mereka datang dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus adalah perantara kita yang mendamaikan kita dan mau menerima keberadaan kita. Baik kaya, miskin, bangsa apapun, Dia mau menerimanya. Nah, kita lanjut lagi pada 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Tadi dikatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ayat itu belum selesai. Ia mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Apa maksudnya? Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu, artinya Tuhan menugaskan kepada kita untuk memberitakan Yesus Sang Raja Damai kepada semua orang. Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih orang. Kita bisa bagikan kepada mungkin kakek nenek kita, ya, mereka yang belum mengenal Kristus, kita ceritakan Yesus perantara supaya kita masuk surga. Ayo percaya. Atau papa mama yang belum percaya, atau adik atau cici koko kita, atau saudara-saudara yang lain. Mari kita sampaikan bahwa Yesus Raja Damai itu. Nah, anak-anak, apalagi sebetulnya di Indonesia ini mempunyai sekitar 1430 suku. Inilah mereka dengan pakaian daerah, tapi belum semua ya, karena 1430. Nah, ada yang kita bisa lihat di kehidupan nyata yang sulit dijangkau. Mereka tinggal di pelosok-pelosok hutan. Ini adalah suku Tolapung di Sulawesi Barat. Mereka kerdil. Jadi komunitas mereka, suku mereka semuanya kerdil. Mereka tinggal di pelosok hutan. Ada lagi suku Mante di Aceh, mereka juga kerdil seperti ini, ya. Nah, ada lagi suku Anak Dalam Jambi, mereka juga tinggal di hutan-hutan. Lalu ini suku Mentawai, ya, mereka berada di tengah-tengah hutan hidupnya. Ini suku Asmat dari Papua, ini suku Dani dari Papua. Ini bapak ini pakaian adatnya, dan kalau perempuan penampilannya seperti ini. Nah, anak-anak, mereka beragam wajah dan penampilan. Kita harus menerima mereka ya, bukan karena kita sebangsa dan setanah air, ya, tapi mereka diciptakan Tuhan dengan begitu unik, dipelihara, dikasihi. Dengan demikian kita nggak boleh menghina mereka, merendahkan, atau malah mentertawakan, ya. Namun yang penting adalah mendoakan mereka
Karena banyak di antara mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Rindukah kita supaya mereka mengenal Raja Damai itu? Kalau kita memiliki kerinduan, ingatlah mereka, sebut mereka, suku mereka di dalam doamu. Mungkin memang kita sulit berjumpa dengan mereka. Ada suku yang menutup diri terhadap masyarakat, misalnya seperti suku Mante. Namun doa kita mampu menjangkau mereka. Sebutlah mereka di dalam doa supaya mereka percaya dan selamat. Nah, anak-anak, ingat mereka dalam doamu, sebut mereka di dalam doamu supaya mereka diselamatkan oleh Raja Damai itu. Kita lihat videonya. Everyone's but yours, wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Nah, anak-anak, dari video tadi kita diajar untuk menciptakan damai seperti tupai yang menggerakkan teman-temannya untuk mencari styrofoam bagi landak yang kehadirannya selalu menyakitkan tupai maupun teman-teman yang lain, ya. Dan hebatnya adalah tupai dan kawan-kawan tidak mengasingkan landak, tetapi tetap mengasihi dan membagi styrofoam sebagai hadiah Natal, sehingga terciptalah damai sejahtera. Mereka bisa bermain kembali, mereka bisa saling mengasihi. Landak, tetap berduri, tidak berubah. Namun hati teman-temannya mampu mengasihi. Yesus Raja Damai yang mampu mengubah hati kita. Mari kita menjadi anak-anak Raja Damai yang menceritakan Yesus Raja Damai bagi semua orang. Tuh Jo, keadaan memang tidak berubah, tapi hati kita nih Jo yang diubahkan oleh Yesus Sang Raja Damai itu Jo. Oh, gitu ya Oma. Iya. Jojo mau diubahkan hatinya supaya membawa damai di tengah lingkungan yang tidak ada damai nih Oma. Mantap Jojo. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, tolong saya boleh menerima Engkau sebagai Raja Damai yang mendamaikan hidupku dengan Allah. Dan aku mau membawa berita damai kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bernyanyi kembali memuji nama Tuhan. Hari Natal sungguh senang. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la.
Walalalala, lalalala. Musik indah, nyanyian merdu. Walala, lalalala, memberitakan kabar Natal. Walalalala, lalalala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang begitu indah, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah sukacita Natal ini senantiasa berada di hati kami, damai sejahtera dan kasih yang daripada Engkau selalu melingkupi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.